syukur dapat apa namanya, kepada ibu memenuhi undangan saya, mungkin kalau katakan undangannya. Jadi sejatinya gini, kalau misalnya dari pelatihan saya mungkin saya tidak terlalu tegang lah, ini karena bagian dari pelatihan, jadi saya harus serius gitu. Konten sih mungkin nanti kita, tapi proses aja dalam proses ininya, proses simulasinya itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu, durasi waktu 30 menit kurang lebih lah, bisa kurang bisa lebih sedikit. Kemudian yang kedua, materi saya sebetulnya materi yang semua juga udah tahu lah. Ada daftar isian yang kayak kalau kita pelatihan tuh gimana penguasaan materi saya dan sebagainya. Nanti silakan Ibu itu apa adanya aja ya, nanti diisi setelah kita selesai ya. Kemudian untuk post testnya, untuk pre-testnya saya tidak laksanakan karena 30 menit kan hanya sekedar simulasi aja. Jadi nanti tesnya hanya satu terakhir aja. Ada di Google Form, nanti adalah hasil saya setelah dilakukan penyuluhan, ternyata pemahamannya bagus gitu, atau sedang atau tapi nggak susah sih kan. Hanya 5 soal gitu lagi. Nggak perlu itu ya, maksudnya Ibu kasih jawaban ke kita deh. Semuanya bagus kan, jadi integritasnya nggak kebaca. Jadi apa adanya nggak apa-apa. Cuman pengertian korupsi kayak gitulah. Bisa lagi gitu. Google boleh aja. Jadi ya. Iya Bu. Kelompok, ini kan kita kelompok, jadi saya belum edit perubahan namanya. Berarti aja ya saya. Iya. Kelompok. Oke baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Ini yang datang bisa dijaga jarak sedikit karena kita masih dalam proses pandemi. Mohon bergeser sedikit aja. Ya. Baik, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya mohon izin Bapak dan Ibu ya, mohon izin sekali lagi menggurui tidak sama sekali, tapi betul-betul hanya untuk sharing saja. Mudah-mudahan kita nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, sebelumnya saya mau berpantun ria dulu nih ya, tolong direspon ya. Hujan lebat di waktu malam. Cakep. Bikin orang tidur pulas. Cakep. Kalau saya menyampaikan salam, mohon dibalas dengan ikhlas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Saya kasih clue sedikit karena ini adalah penyuluhan tentang anti korupsi. Jadi kita harus punya semangat anti pada kezoliman. Jadi kita harus punya semangat kuat. Kalau saya beri siap, ya, siap, jujur, jujur, kompeten, berdaya. Jujur, oke, siap, jujur, kompeten, berdaya. Ini tiga organnya ya. Siap, jujur, kompeten, berdaya. Pagi. Siap, Jujur, kompeten, berdaya. Kita coba memanfaatkan, mudah-mudahan bisa efektif ya. Baik teman-teman sekalian, tentunya kita semua tidak asing ya dengan kondisi Indonesia yang sering sekali ya disorot ya, atau bahkan sering disorot bahkan dilecehkan lah ya, karena gara-gara korupsi nih ya. Indonesia masih sangat tinggi katanya korupsinya. Apa kita semua rela ketika Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang goblok korupsinya? Rela kan kita? Tentu sepakat tidak. Ya, kita tidak terima kalau bangsa korupsi. Setuju? Setuju. Oke, bagus ya, setuju ya. Baik teman-teman sekalian, ini yang akan menjadi hal yang sangat penting karena terkait dengan sikap. Oke? Nah sekarang sebelum berlanjut, mari kita lihat dulu. Kita sama-sama perhatikan. Bapak-bapak pada ibu pasti udah tahu dong korupsi itu apa. Ya, udah bisa bayangkan ya. Yang sering kita lihat di media kan pakai jas yang berwarna apa? Oranye. Ya. Dengan narasi sendiri aja, bebas. Korupsi itu dia Itu mengambil hak yang bukan miliknya. Guru agama beda ya. Baik, Pak Mulyadi, saya ingin coba mendengarkan pendapat. Korupsi itu memperkaya diri. Memperkaya diri. Emang kita nggak boleh memperkaya diri? Boleh dong. Siapa yang mau hidup mempermiskin diri? Jadi bagaimana nih konsep memperkaya dirinya? Memperkaya diri dengan hal-hal tidak lazim. Nah, kan kalau kita miskin kan nggak mau. Tapi caranya ya, kayak bagus. Satu lagi mungkin ini ibu kita, Bu Kiki. Ini Ibu kita Kartini. tadi mau apa ya? Korupsi menurut saya sih ya
ada hal-hal tertentu yang mungkin yang seharusnya dilaporkan dengan jujur, ya, kemudian ini tidak dilaporkan dengan jujur, kemudian diumpetin lah ya, seperti itu. Oh ya, disembunyikan. Jadi ada semacam kecurangan gitu ya, tidak melaporkan apa adanya. Oke. Baik teman-teman sekalian, nanti kita ada sesi berikutnya yang mungkin ibu-ibu yang belum menyampaikan pendapat ya, kita 3 dulu cukup deh ya. Ya oke, saya setuju ya, Bu Nadia mengatakan sesuatu yang bukan hak kita ya, harusnya itu untuk memperkaya diri, tapi dengan cara-cara yang penuh dengan disambung, nggak Bu Kiki aja ya, penuh dengan kecurangan ya. Oke, mungkin Bu Niken ada penasaran kali ya? Udah deket kayak di Bu Niken. Apa Bu Niken? Korupsi? Udah disimpulkan. Udah disimpulkan ya? Jadi kesimpulannya udah dianggap final. Ya. Kita lihat aja deh pengertiannya. Korupsi artinya busuk, rusak ya. Kita mengacu kepada perundang-undangan aja deh. Kalau undang-undang yang ngomong pasti yang berdasarkan undang-undang udah pasti deh ya, nggak akan diragukan lagi. Mungkin bisa kita baca bahwa korupsi itu adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya. Jadi bahasa hukum ya. Oke. Atau pengusaha-pengusaha yang memang berkolaborasi namanya ya, berkolusi. Nepotisme, kolusi itu ya persekongkolan. Bisa ya? Iya. Misalnya nih, seseorang pejabat punya bawahan atau punya orang yang tidak diperhitungkan lah, misalkan kualifikasinya misalkan orang-orang biasa, tapi pejabat itu pinter ya, menyembunyikan harta-harta yang hasil korupsinya kepada orang-orang itu, dan ketika orang yang dititipkan itu tahu itu adalah harta hasil korupsi, itu akan terlibat. Artinya persekongkolan juga. Jadi kenapa dikatakan setiap orang? Karena tidak memandang bulu apakah dia pejabat atau rakyat biasa, ya, apakah orang kaya atau orang miskin, semuanya bisa terlibat. Ya. Kemudian yang penting dilihat dari motifnya, tujuannya ingin mencari atau menguntungkan diri sendiri, bisa untuk sendiri, bisa untuk orang lain, kami menggunakan dirinya, atau bisa untuk korporasi atau yang sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi korupsi itu cukup luas jadi maknanya ya. Teori. Keduanya sih sama saja. Pressure, opportunity, rationalization. Pressure itu tekanan. Seorang korupsi kadang-kadang memang ada semacam penekanan tertentu atau pressure tertentu dari pihak. Faktor ya, kesempatan ada. Jadi misalkan dia sebenarnya baik-baik aja orang itu, punya jabatan lurus-lurus aja. Tapi ketika misalnya tidak ada kontrol, peluangnya terbuka, ya kayak hidup asalnya orang yang biasa-biasa, tapi ketika sudah jadi pejabat dan itu jadi berbeda gitu kan. Mental juga bisa Bu, mentalnya sendiri. Betul. Nah, yang ketiga adalah ini saya sedikit gambaran tentang rationalization. Jadi rationalization ini adalah orang berbuat korupsi, saya nggak termasuk korupsi ya kan. Misalnya gratifikasi nih, saya beri hadiah loh, saya ikhlas gitu. Ini dirasionalkan, tapi secara ditelusuri secara hukum itu ternyata korupsi. Jadi ini adalah hal yang kadang-kadang mendorong atau faktor yang bisa menyebabkan korupsi. Nah itu yang mungkin bisa saya jelaskan tentang materi pertama ya. Tadi ya maaf ini slide-nya saya belum bukan faktor, bukan dampak, tapi apa yang harus kita lakukan ya kan, usaha apa yang harus kita miliki supaya tidak terjadi korupsi dan tidak berdampak pada masyarakat luas, pada ekonomi negara dan sebagainya ya. Terima kasih Bu Kiki dan kawan-kawan ya. Ada lagi mungkin sebelum kita langsung, ada sedikit lagi. Saat ini kita sudah akan masuk ke bagian terakhir ya. Oke. Ketika terjadi dampak, maka harus ada usaha dong. Dalam ketentuan KPK ini sudah dijelaskan bahwa strategi untuk pemberantasan korupsi itu ada 3: penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. Penindakan itu artinya orang yang sudah korupsi harus ditindak, gitu kan? Harus ditindak. Nah kalau ini udah ranah hukum, udah ranahnya nah kesehatan mental itu mungkin karena orang terlalu serakah ya dia sakit sebetulnya. Orang serakah itu sakit sebetulnya. Karena nggak cukup dengan satu istri anak. Nggak cukup. Nggak puas sama satu ini. Gitu ya? Iya. Gimana syukur kali ya? Iya. Jadi kalau namanya kurang bersyukur ya, nggak cukup ya Bu ya, nggak cukup ya. Iya, kalau orang punya sama pembalakan
penipuan secara illegal gitu kan. Nah, itu adalah bentuk korupsi. Itu tidak mungkin terjadi kalau pemerintah memberi izinnya tegas gitu kan. Karena bisa disogok, nah sogokan itu, suap itu adalah korupsi. Ya, jadi mudah-mudahan nih dengan kita sedikit ada pencerahan tentang korupsi dan dampak yang begitu luas, ya, membuka kepedulian kita bahwa kita ini jangan diam aja nih, harus berbuat sesuatu. Kalau kita jadi istri pejabat berarti berbuatlah untuk mengingatkan suaminya. Kebetulan kalau yang nggak pejabat tetap aja kita juga harus memiliki sikap yang sederhana. Nah, sederhana itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Karena orang kalau glamor kan jadi memacu ya, Bu. Iya. Kan ya? Oke ya. Jadi untuk dampak bisa kita diskusi, maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan kita bahas bersama. Silakan Bapak Ibu. Artinya kan sekarang ini banget kan ya, lagi marak nih yang namanya kesehatan mental nih. Nah, kalau saya lihat seperti gini nih, kira-kira ada nggak sih Di mana gitu ya ininya ya, kesehatan mentalnya gitu ya? Ya teman-teman, memang maksud Bu Kiki mungkin kesehatan mental buat masyarakat secara luas atau buat si koruptornya atau buat siapanya? Dua-duanya sih sebetulnya kan. Iya. Artinya gini loh ya. Saya sembunyikan dulu deh. Kita ngobrol dulu ya. Sembunyinya gimana? Kalau kejahatan yang luar biasa. Kalau membunuh kejahatan biasa, mencuri apalagi. Tapi korupsi adalah luar biasa. Ordinary crime kejahatannya. Nah, kenapa? Ini pasti ada sebab kan? Kenapa dikategorikan dampak dari korupsi? Seperti mungkin dampaknya ya sudah merugikan orang lain ya, terutama yang diambil uangnya itu. kalau mengambil kalau mengambil barang atau uang orang lain itu namanya tidak kategori korupsi tapi mencuri atau biasanya kan kalau korupsi itu kalau tidak negara perusahaan ya, jadi merugikan perusahaan atau merugikan negara. Bu Sri, monggo barangkali ada pendapat apa yang bisa Selain tadi disampaikan dari Bukti bahwa dampak daripada korupsi itu adalah merugikan tentu terhadap lembaga ataupun organisasi yang tentunya merugikan daripada lembaga itu sendiri. Iya. Jalan misalnya. Jalan maksudnya speknya adalah sekian, idealnya ternyata karena uangnya dikorupsi sebagian menjadi kualitas jalannya menjadi tidak bagus. Ya, harusnya dalam 2 tahun masih bisa kuat, setahun sudah rusak. Efeknya buat jadi melingkar gitu kan. Kesejahteraan gitu. Jadi kesejahteraan ekonomi menjadi lebih lamban, pergerakan produktivitasnya dan sebagainya. Politik juga bisa ya? Politik juga bisa. Kenapa? Politik coba Bu Kiki kira-kira gimana dampak politiknya? So, kalau zaman dulu ya saya ingatnya nah itu adalah hal-hal yang sebetulnya buat saya mah yang penting saya dapat KTP. Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, nah kalau pemikiran seperti itu kan itu nggak beda jauh lah dengan para orang-orang yang menggampangkan urusan publik. Jadi di situ ada korupsi nggak bikin KTP pada seseorang? Ada unsur dampak. Bidang politik tadi yang Ibu bilang ya, publik tidak percaya lagi pada demokrasi, artinya pada ini ya, demokrasi itu kan rakyat yang memiliki kedaulatan, tapi kita akhirnya yang dirugikan. Harusnya rakyat yang diperhatikan. Ya. Kemudian tadi ya, ini bisa menurunkan produktivitas ya, artinya perekonomian berjalan lamban. Kalau misalnya ada satu sektor ekonomi, sektor bidang kehidupan yang kesehatan mental itu mungkin karena orang terlalu serakah ya, jadinya sakit sebetulnya. Orang serakah itu sakit sebetulnya. Karena nggak cukup dengan satu istri anak. Nggak cukup dengan Nggak puas sama satu ini. iya. Gitu ya. Iya. Gimana Syukur kali ya. Iya. Jadi kalau namanya kurang bersyukur ya. nggak cukup ya Bu ya, nggak cukup ya. Iya, kalau orang punya Untuk tidak melakukan atau tidak akan melakukan korupsi, ya, takut untuk melaksanakan korupsi. Kemudian kalau pencegahan ini lebih kepada upaya-upaya perbaikan sistem. Seperti tadi di KTP tuh, itu dicegah itu. Kalau dibiarin aja terus aja dia. Maka kemudian semakin hari semakin sistemnya lebih, apalagi dengan didukung oleh IT ya, aplikasi-aplikasi itu kan semuanya sekarang serba IT. Itu kan untuk meminimalisir adanya kok nggak bisa. Paling kita menjadi pengamat di situ. Lihat, soalnya gitu kan. Tapi kok begitu ya Bang dia?
pemimpin, paling gitu. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun karena penindakan sudah ranahnya ke aparatur hukum. Pencegahan juga mungkin untuk level tertentu kita bisa berperan. Misalnya kita ada di sebuah komunitas perusahaan atau organisasi, kita berikan penyuluhan kepada siswa sebagai stakeholder kita. Oke, mungkin di sini tidak perlu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita next karena ini ada hal yang saya sampaikan. Ibu, nanti kalau kita mau diskusi lebih panjang, nanti kita bisa buka yang lebih luas. Nah, inilah saya tadi berawal dari pendidikan korupsi atau pendidikan anti korupsi. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, ya, ini adalah menanamkan nilai-nilai. Pendidikan itu menanamkan nilai-nilai. Di dalam pemberantasan korupsi kita ada istilah integritas. Ya, integritas itu adalah sebuah istilah yang ditujukan di mana seseorang memiliki kesesuaian antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan. Konsistensi gitu, itu integritas. Ya. Nah, nilai integritas itu adalah kesesuaian, konsistensi. Ya, seseorang kalau pikirannya A, ngomongnya A. Ya, hatinya juga A, perkataannya A. Jadi semuanya bisa dipercaya. Nah, nilai-nilai integritas ini nanti akan diuraikan dalam nilai-nilai yang kita, karena ini adalah pelatihan anti korupsi, maka pure, peduli, adil. Ya. Kemudian disiplin, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, dan kerja keras. Memang ini kenapa hanya ini? Karena ini yang sudah dibakukan oleh KPK. Sebenarnya masih banyak, tapi ini nilai yang sudah dibakukan oleh KPK dalam undang-undang KPK bahwa nilai-nilai integritas yang harus dimiliki supaya tidak terjadi atau meminimalisir korupsi adalah jadilah orang jujur, jadilah orang peduli, jadilah orang adil, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini yang 9 ini kita disaksikan yuk. Katanya dibagi 3 kelompok nih. Yang 9 ini satu lagi adalah aspek sikap. Ya. Jadi aspek yang inti, aspek etos kerja, dan satu lagi tadi aspek sikap. Apa tadi? Etos kerja. Ya. Nanti kita lihat dulu mana yang ada di antara sebenarnya yang merupakan aspek yang inti. Jujur. Oke, sepakat jujur. Apalagi? Adil. Bukan. Saya juga beberapa saya tadi berdasarkan Pak Gudes gitu. Jujur, tanggung jawab. Ya. Jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ternyata itu yang intinya. Kerja keras, mandiri, dan peduli. Ya. Itu. Jadi mungkin sudah 30 menit yang mendekati beberapa nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan. Nah, refleksinya adalah dari saya khususnya adalah bagaimana kita kembali pada kiprah kita sebagai guru untuk mari kita sama-sama ya dalam proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas dalam proses pendidikan di SMK 3 ini kita mengingatkan kembali sama-sama saya ngingetin ya tentang kejujuran, tentang peduli, dan seterusnya. Hal ini bisa sedikit banyak menjadi basic dasar satu saat mungkin entah 5 tahun, 10 tahun ke depan anak-anak kita menjadi orang-orang yang di luar sana di masyarakat diam ya. Karena apa? Karena kita pernah memberikan sesuatu pada mereka. Baik teman-teman sekalian, demikianlah apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pantun lagi ya? Oke ya, berpantun ria. Teman-teman, memang pantun itu salah satu cara ya untuk bisa membuat sama-sama. Yuk kita bikin pantun sebanyak mungkin, kalau bisa nanti bikin konten ya. Konten di YouTube ya. Siapa nanti pakai channel siapa yang punya ya. Kumpulan pantun-pantun motivasi belajar anti korupsi. Setuju? Setuju ya, oke ya. Minimal 1 orang 5. Ini kan 5, Pak Adil 5, Bu Gili 5 kali 6 kali 7 35 pantun deh. Oke ya. Jadi itu tindak lanjutnya ya, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan lah. Karena itu insya Allah bermanfaat buat kita. Oke, baik. Jalan-jalan ke kota baru. Oke. Bersama teman makan di Bengkulu ya. Semoga bahagia dan sehat selalu. Oke. Terima kasih.